Baiklah, sekarang kita harus bergerak cepat. Sesaat setelah dia lari, kita telah memblokir semua area sini. Dia tidak akan bisa lari jauh dari sini. Beritahukan semua anggota bahwa malam ini juga kita harus segera bergerak menyisir komplek hunian warga yang berada di sekitar sini. Siap. Ini fotonya. Segera laksanakan. Siap. Siap. Kamu nggak minum? Nope, aku nggak minum. Kamu mikirin apa? Nggak ada. Hanya heran dengan waktu yang berlalu begitu cepat. Beberapa waktu yang lalu, aku seorang suami yang bahagia. Aku mempunyai istri yang cantik. Dan aku juga ingin menjadi seorang novelis terkenal. Tapi sekarang lihat aku. Aku seorang penjahat gila yang sedang dikejar-kejar oleh polisi karena kasus pembunuhan istrinya. Dan impianku untuk menjadi seorang novelis terkenal hancur udah. Hidup ini nggak adil, Ray. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Masalah? Kamu ingin mengatakan kalau kamu juga punya banyak masalah? Tapi kamu terlihat seperti istri yang bahagia sekali. Suamimu tampan dan juga kaya raya. Lihat semua ini. Ketampanan dan kekayaan bukan berarti dia suami yang ideal. Kenapa ya semua orang beranggapan seperti itu? Anyway, kami berencana untuk menjual rumah ini dan pindah ke lokasi baru. Why? Orang-orang di sini nggak baik. Mereka sukanya cuma bergosip. Kamu terlihat seperti istri yang gak bahagia dengan suaminya. Benar? Sebenarnya dia suami yang baik. Tapi sayangnya dia selalu bekerja. Sibuk mencari uang. Dia nggak pernah punya waktu untuk aku. Seperti kamu lihat sendiri. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bekerja. Dia nggak peduli kalau aku kesepian atau sendirian. Setiap wanita itu punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Tapi dia selalu kerja, dan kerja. Kamu punya aku sekarang. Kamu punya aku sekarang.
Kamu dengar suara itu, Nanda? No. Kamu dengar suara itu kan? Hah? Nanda? Suara itu, Nanda. Genderuwo, Nanda! Sekarang aku harus gimana? Keadaan ini menyiksa aku. Aku berharap kau mengerti bahwa aku nggak sengaja melakukan semua ini. Aku nggak ingin kau mati. Aku bahkan nggak berniat membunuh kamu. Sekarang tolong kamu bilang, aku harus gimana? Gimana caranya aku keluar dari kekacauan ini? Nanda! Oh, shit. Kamu sudah bangun? Ada apa? Ray, kamu kenapa sih ketakutan terus? No, nothing. Apa yang kamu lakukan saat aku tadi pingsan, ha? Aku tadi sedang berbicara dengan hantu di masa lalu. Hantu. Hantu.
Aku rasa udah gak ada lagi hantu yang lebih menyeramkan dari aku. Aku hantu paling besar di rumah ini. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Aku nggak sendirian di rumah ini. Seperti halnya arwah juga. Arwah yang secantik ini. Aku gak takut. Ngomong, aku boleh gak nanyakin sesuatu? Ya. Kenapa kamu lakukan semua ini? Kenapa? Apa? Aku lakuin apa ke kamu? Kunci. Kalau aku nggak salah, kunci-kunci yang seharusnya ada di kantongku. Sebenarnya tadi aku dengar bel. Makanya aku ambil kunci itu dari kamu dan melihat ke depan sendiri. Kenapa? Kamu masih nggak percaya aku? No, bukan itu semua. Tapi sebaliknya, I feel I'm in love with you. I'm in love with you too. Tapi kan kamu tahu aku udah menikah. Iya. Apa yang bisa aku katakan sekarang? Hidup ini sangat ironis, benar kan? Oh iya, tadi apa yang kamu lakukan waktu di dapur? Oh itu, sebenarnya aku mencari sesuatu untuk dimakan. Tapi aku nggak menemukan apapun. Kamu lapar? Iya. Ada nggak sesuatu yang bisa dimakan? Makanya tadi aku di dapur tuh cari sesuatu untuk dimakan. Tapi nggak ada yang bisa dimakan. Hujan sih udah berhenti. Tapi apa masih ada yang menjual makanan di luar? Apakah penjaga warung itu mengenalimu? Aku nggak pernah menghampiri dia. Aku akan menunggu di sini. Kamu beli dan pergi pesanannya sendiri aja ya. Bagaimana kalau dia mengenaliku? Kamu tenang aja. Nggak ada yang mengenali kamu. Kamu udah berubah total. Dan aku bisa bilang sekarang kamu udah beda banget. Oke. How about you? Aku akan menunggu dari kejauhan di sini. Jadi nggak ada yang kenalin aku. Baik. Tapi kamu harus tetap berada dalam pengawasanku. Oke? Kalian pria semuanya sama aja. Nggak pernah mempercayai wanita kalian. Sekarang kamu cepat pergi, karena aku lapar. Kamu tunggu di situ. Selamat datang, Pak. Yo, man. Perkenalkan, Pak. Nama saya Bond. James Bond. Silakan duduk, Pak. Silakan. Oh, ya. Saya sampai lupa. Silakan, Dok. Anda tahu, di cuaca musim hujan seperti ini, itu yang namanya bisnis berjalan kurang lancar. Oh iya, Anda mau pesan nasi goreng atau mie goreng? Aku mau pesan 2 nasi goreng ayam. Tolong dibungkus. Pak, ayamnya mau pakai ayam hidup atau ayam mati, Pak? Maaf, Pak. Sorry, bercanda. Tunggu sebentar, Pak. Orang yang aneh. Pak,
Saya lupa. Pak, Iya? kalau bawangnya mau pakai bawang Cina atau bawang bombay, Pak? Terserah deh. Yang penting cepet-cepet. Baik, Pak. Oke, Nanda. Daripada kamu berdiri sendirian di sini, lebih baik kita duduk di sana. Kenapa? Pesanannya lama. Ya, sepertinya begitu. Apa dia mengenali kamu? Kelihatannya enggak. Biar begitu, Ray. Kamu tuh seharusnya nggak berlama-lama di luar bersama aku. Kalau ada yang curiga gimana? Aku rasa kamu benar. Mas, Ya, apakah pesananku udah selesai? Oh iya, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Nanda, kamu tunggu di sini, aku ambil pesanannya. Oke. Maaf, Pak. Ya. Apa Bapak sendirian? Iya, kenapa? Bapak datang dari Bungalon nomor 9. Iya, bukan lo itu. Oh. Selamat bersenang-senang, Pak. Tapi ingat, Anda harus hati-hati. Kenapa? Soalnya, suaminya pemabuk berat, Pak. Dan juga punya kontak dan hubungan orang-orang penting. Anda mengenalnya? Jujur saja, Pak. Saya berada di sini sudah 3 tahun yang lalu. Saya mengenal betul sifat suaminya. Kalau suaminya pulang, selalu membawa perempuan cantik ke rumahnya, Pak. Ya, begitu juga istrinya, Pak. Punya sifat aneh. Kalau suaminya pergi, dia bawa laki-laki lain. Hei! Diam kamu! Berani-beraninya kamu ngomong seperti itu. Apa Bapak sudah lama mengenalnya? Pak, jujur saja, saya mengenali dia sudah lama dia menempati bungalow itu, Pak. Ya, kalau Bapak mau sih, saya bisa menceritakan secara detail, Pak, Ya. seluruh kisahnya. Saya mau. Dia itu, ya, wanita murahan, Pak. Ya, Sekali lagi kamu berani berkata seperti itu, aku patahkan batang lehermu. Ray. Mengerti? baik, Ray, Pak. ayo pergi. Tenang, Pak. Ini, ambil pesanannya, Pak. Ini, makan uang lu nih. Siapa kamu? Ray, ini aku Nanda. Kenapa sih? Ray, kamu kenapa? Di situ. Ray, nggak ada siapa-siapa. Kamu bohong. Ray, Kamu pasti bohong. Ray, nggak ada siapa. Kamu lihat kan? Nggak ada siapa-siapa. Kamu tenang. Kamu tenang. Kamu tenang deh. Benar. Nggak ada siapapun. Mungkin hanya imajinasi gua aja. Oh ya, tukang nasi goreng sialan tuh menceritakan banyak sekali hal buruk tentangmu. Dan saat kamu di sana,
Kenapa kamu diam aja? Aku nggak ingin meladeni orang seperti itu. Yang senangnya cari masalah. Dan kalau sampai terjadi keributan, akibatnya bisa parah. Kamu kan bisa dikenali nanti. Oh ya, kamu benar. Tapi boleh nggak aku tanyakan sesuatu? Ya, Apa kamu nggak bahagia dengan pernikahanmu? nggak penting. Kenapa sih kamu tanya hal itu? Ya karena kamu tinggal di rumah sebesar ini sendirian. Aku memang memilih untuk tinggal sendiri. Aku pun nggak bergaul dengan tetangga aku. Aku nggak peduli dengan mereka. Terserah kamu deh. Sebaiknya kita makan sekarang. Oke. Selamat malam. Ya Pak. Ada yang bisa dibantu Pak? Maaf. Apakah Anda pernah melihat orang ini? Enggak Pak. Terima kasih. Mari, Pak. Kamu mau kemana? Ke dapur. Mau apa? Biar aku aja ambilin. Aku hanya ingin membereskan bungkusan ini. Please Nanda, biarkan kali ini aku membantumu. Aku nggak ngerasa direpotin kok. Biar aku aja yang ke dapur ya. Kamu masih perlu sesuatu? Enggak, aku rasa enggak. Oke, kalau gitu aku kamar mandi dulu ya. Oke. Tapi jangan lama-lama ya. Nanda! Kenapa, Ray? Ada apa? Sekarang aku baru tahu kenapa kamu nggak mengizinkan aku masuk ke dapur. Kamu telah membunuh suamimu kan? Dan kamu ingin menyalahkan aku agar aku yang ditangkap. Benar kan? Oh. Jadi kamu udah lihat mayat Ruby? Tapi tidak seperti yang kau pikir. Kejadian sebenarnya kita berdua telah mati.
Beraninya kamu bawa perempuan lain ke rumah ini. Apa sih maksud kamu sebenarnya? Nanda, sudahlah. Aku kan juga memberimu kebebasan, hah? Kamu bebas bercinta dengan laki-laki manapun yang kamu mau. Jangan pernah melarang aku. Ingat itu, hah? Kamu jangan kurang ajar ya. Aku melayani laki-laki lain karena kehendak kamu, Rudi. Kamu tega ya, menjual aku, istri kamu sendiri. Aku udah gak kuat dengan kelakuan kamu. Dan sekarang aku minta cerai. Apa? Kamu minta cerai? Iya, aku minta cerai dan aku pengen secepatnya berpisah dengan kamu. Baik, baik. Dengarkan aku satu hal. Ini. Tanda tangan surat-surat ini. Kamu akan aku ceraikan secepatnya. Kamu akan aku ceraikan secepatnya. Kamu memang bermental rendah. Aku udah tahu semua itu. Selama ini aku masih mencoba untuk mengerti kamu dan berharap kamu bisa berubah. Tapi sekarang, selain kamu memperlakukan aku seperti wanita murahan, kamu yang merampas hartaku juga. Omong kosong apa yang sedang kau bicarakan, ha? Ya, seharusnya aku lebih banyak berbicara tentang omong kosong ini dengan kamu dari awal. Semua tetangga di sini menganggap aku aneh. Orang-orang datang ke aku menyangka aku pelacur. Tapi mereka nggak tahu kalau selama ini kamu yang menjadi germo untuk istri kamu sendiri. Diam! Hentikan omong kosong kamu ini! Sekarang kamu yang mengambil rumah bungalow ini juga. Rumah ini milik aku. Kamu seharusnya malu. Aku udah nggak tahan lagi. Aku akan membuat keputusan. Nanda. Persis sekali seperti cerita di film. Aku pernah lihat film seperti ini. Kalau nggak salah, ini film India. Dan judulnya film India. Sekarang katakan padaku, jika kamu telah membunuh Rudy di ruang tengah, kenapa mayatnya ada di dapur? Dan satu hal lagi, jika kamu telah mati, lalu yang berdiri sekarang ini siapa? Hantunya Nanda atau arwahnya? Nanda. Bullshit. Gimana, Re? Sekarang kamu percaya aku? Mungkin kedatangan kamu di sini untuk menyelamatkan aku, supaya arwahku bisa beristirahat dengan tenang. Enggak. Aku nggak percaya dengan semua omong kosong ini. Aku tahu kalau aku sedang dikejar-kejar oleh polisi karena kasus pembunuhan istriku. Tapi aku nggak mau dituduh atas pembunuhan suamimu.
Dan sekarang juga aku akan menelpon polisi. Karena aku nggak mau dihukum lebih lama lagi gara-gara kasus pembunuhan ini. Ternyata dari pertama kali aku masuk ke rumah ini, kamu nggak pernah menelpon siapapun. Good acting. Good acting. Kamu bisa menjadi artis. Artis yang besar sekali. Maju, cepat. Aku bisa mengatakan bahwa itu adalah polisi. Dan tidak ada yang bisa menghalangi mereka masuk sekarang. Pak, tidak ada gunanya Anda melarikan diri. Jangan coba mendekat, atau aku bunuh wanita ini. Dari mana senjata Anda todongkan? Dan siapa wanita yang Anda bicarakan? Ini, wanita ini yang ada di sebelahku. Para ini masih mengalami gangguan kejiwaan. Kejiwaan, kejiwaan. Kamu yang gangguin jiwa, kamu. Kenapa, Ri? Aku bukan pembunuh. Tangkap dia, Pak. Wanita itu licik sekali. Ayo tangkap dia, Pak. Botak, bodoh, cepat. Cepat tangkap dia. Botak, tangkap dia. Dia telah membunuh suaminya, Pak. Pak, siapa wanita yang Anda bicarakan? Kami tidak melihat ada wanita di sini. Nanda, kamu telah membunuh Rudi, kan? Lalu siapa yang membunuh kamu? Yang membunuh aku, Pak. Tunggu, Pak. Ibu Nanda memang pemilik bungalow ini, Pak. Tapi beliau sudah pergi 3 hari yang lalu. Dan saya melihat beliau memasang papan plam tulisan dijual. Saya rasa sih dia harus berkelahi, Pak, sama suaminya. Makanya itu dia berniat menjual bungalow ini. Karena itu, Pak, yang membunuh Rudi, Pak. Dan mayatnya ada di dapur. Ayo, mari kita lihat. Pak, apapun yang dibicarakan, itu hanyalah imajinasi. Ayo, bodoh. Nah, imajinasi. kamu, Padri. Imajinasi apa imajinasi? Jangan tetap melihat keadaan di dapur. Barangkali Bapak bisa Ayo, mendapatkan ayo, keterangan di sana. Oke, ayo, baiklah. Ayo kita masuk ke dapur. Periksa semua ruangan. Siap, Dan. Jangan lihat kan, Pak. Ada bilang dan tadi kalau ada mayat di sini. Ini Rudi, Pak, suaminya Nanda.
wanita yang gak pernah Anda bisa lihat. Yang membunuh Nanda adalah Reno. Dan yang membunuh Rudi adalah Nanda. Pak Rey, Anda tetap kami tahan. Karena Anda telah membunuh istri Anda. Dan Anda telah melarikan diri dari tahanan. Bawa dia. Siapa?